Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baihaqi dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dari dua tokoh, yakni Ibnu Sina. Pertama, dari Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu cendekiawan dan filsuf Muslim dari negara Barat yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Ada beberapa poin penting yang digagas oleh Ibnu Sina. Yang pertama yakni keterpaduan filsafat dan ilmu kedokteran. Yang kedua, heliomorfisme dan metafisika. Kemudian yang ketiga, pemikiran politik. Dan yang keempat, sintesis antara Aristoteles dan filsafat Islam. Gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh Ibnu Sina sangat berpengaruh dalam dunia filsafat. Karya-karya dari Ibnu Sina banyak sekali di berbagai bidang. Salah satu di antaranya yaitu filsafat kedokteran dan ilmu politik yang sampai saat ini berpengaruh dalam intelektual selama berabad-abad. Yang kedua yaitu filsafat Islam Al-Kindi. Adalah kerangka pemikiran filosofis yang dikembangkan oleh Al-Kindi, seorang yang hidup terkemuka pada abad ke-9 Masehi. Filsafat Islam Al-Kindi mencerminkan upaya untuk menggabungkan pemikiran filosofi Yunani dan ajaran Islam. Beberapa poin penting dalam filsafat Al-Kindi termasuk perpaduan antara filsafat Yunani dan Islam, kemudian teori kemanusiaan dan keterbatasan akal, yang ketiga kontribusi pada matematika dan ilmu pengetahuan. Filsafat Islam Al-Kindi adalah salah satu langkah awal dalam perkembangan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Kindi berusaha menggabungkan warisan Yunani klasik dengan pandangan Islam, membuka jalan bagi pemikiran filosofis dan ilmiah yang lebih lanjut dalam sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Intan Nurawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh terkenal penting dalam sejarah pemikiran sosiologi dan sejarah sosial. Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14 Masehi. Karya Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah adalah salah satu karya terpenting dalam sejarah sosiologi dan merupakan fondasi bagi pengembangan disiplin ilmu sosial modern. Apa saja poin penting Ibnu Khaldun dalam sejarah filsafat Islam? Ada 4 poin penting Ibnu Khaldun dalam sejarah filsafat Islam. Yang pertama yaitu teori sejarah. Dalam teori sejarah, Ibnu Khaldun bergerak dalam siklus masyarakat melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu pertumbuhan, kejayaan, kemunduran, dan keruntuhan. Dalam 4 tahap ini, Ibnu Khaldun lebih fokus pada sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu peningkatan empiris. Dalam peningkatan empiris, Ibnu Khaldun menekankan bahwa sejarah pengetahuan pada masyarakat harus mengutamakan pengamatan yang nyata, bukan pengamatan yang mitos. Yang ketiga yaitu teori sosial. Dalam teori sosial, Ibnu Khaldun mengemukakan solidaritas, yaitu bagaimana kelompok masyarakat yang kuat dapat mempengaruhi perubahan sosial. Yang keempat yaitu pemahaman tentang agama dan kebijaksanaan. Dalam pemahaman agama dan kebijaksanaan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemimpin yang adil dan bijaksana dapat memelihara stabilitas politik dan stabilitas sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kale Belhana, akan membahas tentang filsafat Islam Al-Farabi. Filsafat Islam Al-Farabi merujuk pada kerangka pemikiran filosof yang dikembangkan oleh Al-Farabi, seorang cendekiawan, filosof, dan ahli politik muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Al-Farabi dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat dan ilmu politik di dalam dunia Islam. Filsafat Islam Al-Farabi adalah salah satu kontribusi penting dalam sejarah pemikiran Islam. Karyanya dalam bidang politik, etika, dan sintesis antara filsafat Yunani dan Islam menjadi landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu politik di dunia Islam selama berabad-abad.
beberapa poin penting dalam filsafat Islam Al-Farabi yaitu 1. Filsafat politik. Salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi adalah dalam bidang filsafat politik. Ia menulis tentang organisasi sosial dan politik yang ideal dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah, di mana ia memperkenalkan konsep negara ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ide-ide ini memengaruhi pemikiran politik di dunia Islam selama berabad-abad. Yang kedua yaitu etika dan moralitas. Al-Farabi juga menulis tentang etika dan moralitas. Ia memandang etika sebagai bagian penting dalam pembentukan individu yang baik dan sosial yang baik. Prinsip-prinsip moralitas adalah inti dari organisasi sosial yang sehat. Yang ketiga yaitu pemikiran politik dan keutamaan. Al-Farabi mengemukakan gagasan bahwa para pemimpin harus menjadi orang-orang yang paling bijak, baik secara moral maupun intelektual. Dia berpandangan bahwa pemimpin ideal adalah filsuf raja yang mampu mengembangkan tugas-tugas politik dengan bijak. Keempat, pengaruh Aristoteles dan Plato. Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato. Dia berusaha untuk menggabungkan ajaran keduanya dengan ajaran Islam, menciptakan suatu sintesis filsafat yang mencakup gagasan-gagasan filosofis Yunani dengan ajaran-ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Farajibah Sabita. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam Al-Ghazali. Filsafat Islam Al-Ghazali menunjuk pada pemikiran filosofis yang dikembangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, seorang cendekiawan, teolog, dan filosof muslim yang hidup pada abad ke-11 sebelum Masehi. Al-Ghazali adalah salah satu figur yang berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam, dan beberapa poin penting dalam filsafat Islam Al-Ghazali meliputi yang pertama tentang kepercayaan dan keyakinan. Al-Ghazali mengambil sikap tegas dalam mempertahankan pentingnya keimanan dan keyakinan dalam Islam. Ia menulis tentang konflik antara akal dan wahyu dan menyatakan bahwa akal harus tunduk pada otoritas wahyu untuk memahami pemahaman yang benar. Lalu yang kedua ada kritik terhadap falsafah dan filosofi Aristoteles. Al-Ghazali mengkritik pandangan-pandangan filsafat Yunani, terutama Aristoteles dalam karyanya Tahafut Al-Falasifah. Ia menunjukkan keraguan terhadap beberapa konsep filsafat seperti keajaiban alam semesta dan konsep kausalitas dalam pemikiran Aristoteles. Yang ketiga ada Sufisme. Karena Al-Ghazali juga dikenal karena kontribusi dalam pengembangan aliran Sufi. Ia menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan ketaatan pribadi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat ada pengaruh dalam teologi Islam. Pemikiran Al-Ghazali memiliki pengaruh besar dalam teologi Islam karena ia membantu menyelaraskan pemahaman teologi Islam dengan akal sehat dan keyakinan religius dan menjambani jurang antara rasionalitas dan spiritualitas dalam Islam. Filsafat Islam Al-Ghazali dengan penekanannya pada keseimbangan antara akal dan keyakinan telah mempengaruhi pemikiran Islam dalam berabad-abad. Kritik-kritik terhadap filsafat Yunani dan kontribusinya dalam Sufi menjadi bagian integral dari warisan intelektual Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariska Adira Zalika Putri. Ini saya akan membahas filsafat Islam Ibnu Rushd. Filsafat Islam Ibnu Rushd juga dikenal sebagai Averroes dalam literatur barat. Merujuk pada pemikiran filosofis yang dikembangkan oleh Ibnu Rushd, seorang filsuf, cendekiawan dan ahli hukum Islam yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Ia adalah salah satu tokoh kunci dalam perkembangan filsafat Islam dalam pemikiran Aristotelian di dunia Islam. Beberapa poin penting dalam filsafat Islam Ibnu Rushd meliputi: pertama, pengaruh Aristoteles. Ibnu Rushd adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam upaya mendamaikan pemikiran Aristotelian dengan ajaran Islam. Ia memandang bahwa pemikiran Aristotelian adalah
penting untuk memahami dunia alam, dan dia berusaha menjebati kesenjangan antara filsafat Yunani dengan Islam. Yang kedua, konsep pemisahan agama dan filsafat. Ibnu Rushd memisahkan antara pengetahuan filsafat atau akal dan pengetahuan agama atau wahyu. Ia berpendapat bahwa pemikiran rasional dalam filsafat dapat mencapai kebenaran yang berbeda dengan wahyu agama. Tetapi keduanya harus dihormati dan diperlakukan secara terpisah. Yang ketiga, teori kebahagiaan. Ibnu Rushd berpendapat bahwa tujuan akhir manusia adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai melalui pengetahuan, dan pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dapat membawa manusia menuju kebahagiaan. Yang keempat, pengaruh dalam filsafat Barat. Karya Ibnu Rushd, terutama terjemah dan komentarnya, terdapat karya-karya Aristoteles, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat Barat. Komentarnya terdapat Aristoteles menjadi bahan bacaan penting dalam dunia intelektual Eropa abad pertengahan dan Renaissance. Filsafat Ibnu Rushd memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran filsafat dan pemahaman tentang hubungan antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Karyanya telah memberikan landasan untuk integrasi pemikiran filsafat dengan warisan intelektual Islam dan menjadi jembatan penting antara pemikiran Timur dan Barat. Kami di sini akan menjelaskan tentang filsafat Islam Ibnu Tufail. filsafat Islam Ibnu Tufail adalah seorang filsuf dan ilmuwan Muslim dari abad ke-12 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Poin penting dalam filsafat Islam Ibnu Tufail meliputi 1. Konsep penemuan diri sendiri. Salah satu kontribusi utama Ibnu Tufail adalah karyanya yang terkenal yaitu Hayy bin Yaqzan. Karya ini menggambarkan kisah seorang anak yang tumbuh di sebuah pulau terkecil dari secara mandiri dan mengeksplorasi alam semesta dan hakikat eksistensi. Yang kedua yaitu akal dan pengalaman. Ibnu Tufail menekankan pentingnya akal dan pengalaman dalam proses pencarian pengetahuan dan pemahaman. Karya Hayy Ibnu Yaqzan memunculkan konsep tentang bagaimana akal dan pengamatan pribadi dapat membantu seseorang mencapai pemahaman tentang alam semesta dan diri sendiri. Yang ketiga yaitu pengaruh dalam filsafat Barat. Karya Hayy Ibnu Yaqzan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berpengaruh besar dalam pemikiran filsafat Barat. Karya ini dianggap sebagai salah satu inspirasi bagi tokoh-tokoh seperti John Locke dalam pemikiran empiris dan eksistensialisme. Yang keempat, penggabungan agama dan filsafat. Ibnu Tufail mencoba menggabungkan ajaran Islam dengan pemikiran filosofis, mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara iman dan akal. Ia menunjukkan bahwa agama dan akal dapat bekerja bersama dalam pencarian kebijaksanaan dan kebenaran. Kita di sini akan menjelaskan tentang filsafat Islam Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah juga dikenal sebagai Efes dalam literatur Barat. Merujuk pada pemikiran filosofis yang dikembangkan oleh Ibnu Bajjah, seorang filsuf dan ilmuwan Muslim berbahasa Arab yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan pemikiran Islam dan filsafat di Andalus atau Spanyol Islam. Beberapa poin penting dalam filsafat Islam Ibnu Bajjah termasuk yang pertama, pemikiran Neoplatonik. Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pemikiran Neoplatonik khususnya melalui karya-karya filsuf Yunani seperti Platonis dan Proclus. Ia mengembangkan gagasan tentang hierarki realitas yang berhubungan dengan tingkat-tingkat keberadaan dan mengenai penggabungan dengan alam semesta yang lebih tinggi. Yang kedua, konsep keseimbangan dan kesempurnaan. Ia menganggap bahwa kesempurnaan manusia tercapai melalui keseimbangan antara akal dan nafsu. Ia menekankan pentingnya pengendalian diri dan pemahaman yang mendalami terhadap diri sendiri sebagai kunci mencapai kesempurnaan.
Yang ketiga ada pengaruh dalam Eropa. Karya-karya Ibnu Bajjah, terutama karyanya yang berjudul Tadbir al-Mutawahhid, The Regime of the Solitary, memiliki pengaruh yang signifikan di Eropa pada abad pertengahan. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi dalam pemikiran filsafat abad pertengahan di Eropa. Yang keempat ada pengaruh dalam filsafat Sufi. Ibnu Bajjah juga memiliki pengaruh dalam perkembangan aliran Sufi. Ia memandang bahwa pencarian kebijaksanaan dan kebenaran sejati harus dimulai dengan penjernihan diri dan pengenalan diri. Lalu filsafat Islam Ibnu Bajjah adalah salah satu contoh kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran dan filsafat Islam, khususnya di wilayah Al-Andalus. Penggabungan elemen-elemen Neoplatonik dengan pemikiran Islam dan pandangan keseimbangan pribadi membuatnya menjadi salah satu contoh terkemuka dalam sejarah pemikiran Islam.